Cerita diawali dengan setahun sebelumnya, mengisahkan rumah yang telah ditinggalkan penghuninya gara-gara sosok misterius yang menampakkan dirinya. 1 tahun kemudian, satu keluarga mencari tempat tinggal baru, kemudian mengunjungi rumah tersebut karena tawaran yang murah dari Barbara yang katanya pemilik rumah itu. Salah satu putra mereka bernama Kevin yang saat itu memilih berdiam diri di dalam mobil, tapi ia dipanggil oleh ayahnya untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Saat Kevin berjalan menuju rumah, ia melihat ke arah jendela di atap. Di dalam benaknya pun seakan bertanya apa yang ada di atas sana. Terlihat di dalam cukup berantakan, membuat ibu Kevin bertanya kepada Barbara, apakah di sini pernah ada kejadian buruk. Barbara meyakinkannya bahwa di rumah ini aman. Singkat cerita, orang tua Kevin memutuskan untuk tinggal di rumah itu. Kevin saat itu sedang memindahkan barang ke dalam rumah. Ia melihat tetangganya, seorang wanita bernama Joy yang sedang bermain alat musik. Pada malam itu mereka berkumpul di suatu ruangan, namun semuanya terasa hening. Sang ayah bernama Frank saat itu mencoba mengubah suasananya, namun di wajah Kevin tak terlihat ceria sama sekali. Frank pun merebut HP-nya lalu mengajaknya berbincang. Frank merasa kalau Kevin tak senang tinggal di rumah yang baru. Ayahnya berkata, di sini kita berusaha memulai lembaran baru. Frank kemudian pergi setelah mendengar perkataan dari Kevin. Di saat semuanya tertidur, Kevin saat itu terbangun karena mendengar suara dari atap. Membuat dirinya penasaran lalu mencoba mencari tahu. Hingga ia menemukan sosok misterius tersebut. Kevin mencoba merekamnya. Di saat sosok itu mencoba menakut-nakuti si Kevin. Kevin tak takut sama sekali saat itu, melainkan ia tertawa melihat sosok tersebut. Kemungkinan karena sosok itu tidak begitu menakutkan bagi Kevin. Sosok misterius itu pun pergi. Keesokan harinya Kevin mencoba mencari tahu mengenai makhluk tersebut. Dan di saat itu Joe yang berada di balik pintu memanggil Kevin untuk meminta bantuan. Setelahnya mereka berbincang. Joe cukup kaget mengetahui kalau rumah yang dia anggap rumah hantu itu ternyata tempat tinggal baru Kevin. Setelah perbincangan mereka, Joy kemudian pergi. Singkat cerita, Kevin sudah pulang. Ia pergi ke atap dan mencari sosok misterius tersebut. Lalu ia mencoba mencari perhatian sosok itu dengan bernyanyi. Tiba-tiba tumpukan kotak di belakangnya seperti bergerak. Kevin mencoba mendekatinya. Seketika muncullah sosok tersebut mencoba untuk menakuti Kevin. Namun Kevin tak takut sama sekali dan membuat sosok itu terheran. Kevin mencoba mengajaknya berbincang, namun ia hanya bisa mengangguk. Kevin melihat nama yang tertulis di bajunya. Ia pun memanggilnya dengan nama Ernest. Kevin kemudian memperkenalkan dirinya lalu mengajak Ernest bersalaman. Namun ia tak bisa menyentuh Ernest, tapi Ernest bisa menyentuhnya. Kevin mencoba menanyakan beberapa hal, namun Ernest tak mengingat hal sedikit pun. Tiba-tiba Ernest menghilang. Karena kakak Kevin datang, Fulton namanya, untuk meminjam HP Kevin. Karena Kevin menolak, Fulton pun berniat merebut paksa HP-nya. Namun gagal karena tiba-tiba Fulton seakan ditarik oleh sesuatu. Terlihat Kevin yang kegirangan dan tak menyangka kalau Ernest yang melakukan hal itu. Hingga keceriaan itu sampai di ruang makan membuat sang ayah dan ibu ikut ceria melihat Kevin yang senang. Tak berselang lama di saat Kevin tengah mencari tahu tentang kenapa Ernest bisa menyentuh manusia. Di sisi lain, rupanya Fulton diam-diam menggunakan HP Kevin. Ia pun melihat video Ernest. Kevin mencoba merebutnya. Tiba-tiba Frank datang lalu Fulton memberitahukannya. Frank terkejut melihat hantu yang direkam Kevin yang ternyata ada hantu di rumah mereka. Mereka kemudian sepakat untuk merahasiakannya dari ibu mereka. Karena ibunya bisa panik jika melihatnya. Kemudian Frank meminta video itu dikirim kepadanya. Terlihat Kevin yang kesal karena hal yang ingin dia rahasiakan malah terbongkar. Di sisi lain, rupanya ayah Kevin berniat memviralkan video tersebut melalui channel YouTube-nya. Beberapa jam kemudian mereka membaca komentar dari video tersebut yang dimana orang-orang tak percaya dengan video itu benar nyata dan menganggap bahwa itu editan. Tiba-tiba ibu datang dengan refleks mereka menutup layar komputernya. Kevin mencoba mengadu saat itu.
Sontak Fulton melemparkan buah jeruk untuk menghentikan Kevin. Tak berselang lama, Frank dan Fulton kemudian naik ke atap untuk mencari Ernest sambil direkam, atau mereka mau membuat konten. Mereka mencoba berbagai cara untuk memanggilnya, namun yang datang ternyata Kevin. Kevin mencoba memanggilnya, namun Ernest tak kunjung menampakkan dirinya. Hingga timbullah ide Kevin. Ia pergi mengambil gitar lalu menyanyikan suatu lagu. Hal itu pun menarik perhatian Ernest hingga ia menampakkan dirinya. Di saat Ernest mencoba mendekat, tiba-tiba ibu mereka datang yang ternyata dirinya mengetahui tentang si hantu Ernest. Saat ibu mereka menoleh ke belakang dan melihat sosok Ernest, sontak ia pun panik dan berteriak. Ernest pun melarikan diri. Beberapa jam kemudian, Frank dan Fulton mengupload video yang mereka rekam sebelumnya, sementara ibu Kevin masih kecewa kalau mereka merahasiakan sosok hantu. Kemudian berdebat dengan Frank, ibunya memutuskan untuk pindah rumah, tapi Frank tak setuju karena di rumah ini mereka bisa mendapatkan keuntungan. Frank memohon saat itu agar menang sekali ini. Just once. This could change everything. Terlihat video tersebut semakin viral hingga Ernest pun memiliki banyak penggemar. Run into a wall like Ernest. Challenge, check me out. Beberapa hari kemudian banyak penggemar Ernest yang berdatangan ingin melihat secara langsung sosok Ernest tersebut. Di sisi lain, Kevin mencoba merangsang ingatan Ernest, namun Ernest merasa terganggu karena orang-orang yang berdatangan semakin ramai. Hari berganti, Kevin berusaha mencari data perumahan untuk mencari tahu apakah Ernest pernah tinggal di rumah tersebut sebelum wafat, dan dibantu oleh Joy. Lalu mereka mencari data kematian Ernest, namun tidak ditemukan. Hal itu pun membuat mereka bertanya-tanya, apakah Ernest benar-benar sudah wafat. Di sisi lain, Frank ingin mengundang Jude Romano, pembuat acara TV. Ia bermaksud ingin lebih memperkenalkan Ernest dan membuktikan kalau Ernest ini betul nyata. Sementara Kevin rupanya mempertontonkan Ernest film horor untuk Ernest bisa lebih menakutkan. Tujuan untuk mengacaukan dan membubarkan acara itu, ditambah untuk Ernest bersenang-senang. Tiba-tiba Frank datang lalu menyuruh Kevin untuk memanggil Ernest karena tamunya sedari tadi menunggu. Kevin pun memanggil Ernest dan berkata, "Siap untuk bergembira?" Acaranya pun dimulai. Frank mencoba memanggil Ernest, namun tak kunjung menampakkan dirinya. Hal itu pun membuat Judy semakin kecewa dan hendak pergi. Ernest pun mulai beraksi. Dirinya memporak-porandakan segala barang yang terpajang, kemudian menampakkan dirinya, lalu berusaha menakut-nakuti semua orang. Terlihat Kevin yang memberikan pujian kepada Ernest dengan tepuk tangan. Di dalam suatu ruangan, Frank terlihat kesal karena hal yang terjadi sebelumnya yang tak sesuai dengan rencananya. Tapi suasananya berubah setelah Fulton mengupload kejadian yang ia rekam sebelumnya, yang ternyata video tersebut mendapatkan view lebih banyak dibanding sebelumnya. Namun berbeda dengan Kevin yang sebelumnya terlihat sedang menjadi kecewa mengetahui semuanya tak sesuai dengan yang diharapkan. Dia merencanakan ini untuk menjauhkan orang-orang dari Ernest. Hari berganti, Joy ingin memberitahukan sesuatu untuk Kevin, sebuah kartu identitas seorang yang bernama Ernest Keller yang pernah tinggal di rumah Kevin. Namun foto di identitas itu berbeda dengan Ernest si hantu, menimbulkan pertanyaan bagi Kevin, siapa Ernest Keller? Bagi Joy, ia merasa alasan mereka tidak menemukan data kematian Ernest si hantu karena data yang mereka cari itu bukanlah Ernest si hantu. Dan Joy yakin Ernest Keller yang pernah tinggal di rumah Kevin pasti kenal dengan Ernest si hantu. Sebelumnya Joy juga mendapatkan informasi kalau Ernest Keller
tinggal di Oklahoma, dan ia pernah bekerja di suatu bar yang tak jauh dari tempat mereka berada. Jadi mereka memutuskan ke bar tersebut. Tapi sebelumnya mereka harus mengajak Ernest keluar. Namun bagi Ernest ia tak bisa melakukannya. Kevin pun bertanya apa dia pernah mencobanya. Kevin mengerti Ernest di rumah ini sudah lama dan mungkin mustahil bagi Ernest untuk bisa keluar. Kevin kemudian berusaha meyakinkan Ernest di rumah ini tak ada lagi jawaban untuk tahu siapa Ernest sebenarnya, apa yang terjadi padanya. Untuk tahu jawabannya itu ada di luar. Di sisi lain, seorang petugas keamanan datang ke rumah Kevin. Petugas tersebut adalah orang yang direkrut CIA untuk memimpin suatu program bernama Wizard Clip, operasi gelap yang dirasakan dari para pejabat pemerintah, dan misi mereka mencari dan menangkap hantu. Namun setelah informasinya bocor, operasi itu dibubarkan dan terbentuk kembali setelah viralnya sosok Ernest. Mendengar hal itu membuat Frank tak segan mengusir petugas itu. Namun petugas itu menegaskan akan kembali. Terlihat Frank yang berhasil keluar dari rumah, namun terjadi hambatan karena para penggemarnya melihatnya lalu mengejar mereka. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dari pengejaran itu, kemudian pergi ke bar yang mereka maksud. Dan pengurus bar di sana memperlihatkan foto Ernest Keller yang pernah bekerja di bar itu. Terlihat di foto itu terdapat foto Ernest Keller dengan Ernest si hantu. Mereka menyimpulkan kalau mereka berdua pasti saling kenal. Kemudian saat mereka membahasnya di suatu taman, mereka keheranan dengan Ernest yang menampakkan dirinya. Ernest terdiam kaku menatap seorang bocah perempuan yang tengah bermain. Melihat bocah itu seperti mengingatkan Ernest seorang anak perempuan, namun diingatannya masih samar-samar. Kemudian ia menyebutkan suatu nama, yaitu Junbak, lalu mencoba untuk mendekatinya. Rupanya banyak orang yang merekam kejadian itu hingga videonya pun viral dan dilihat oleh Leslie. Ia pun menganggap Ernest sebagai ancaman dan berencana untuk menangkap si Ernest. Terlihat perdebatan antara Kevin dengan Frank. Frank menganggap yang dilakukan Kevin itu ceroboh karena Ernest telah dianggap sebagai monster. Lalu Kevin merasa kalau yang ia lakukan adalah hal yang benar, membantu Ernest mengembalikan ingatannya dengan harapan ia bisa ke akhirat. Namun Frank menentang hal itu karena baginya Ernest sangat dibutuhkan. We need him here with us. I'm not finished talking to you, man. Terlihat Leslie memasuki suatu ruangan rahasia yang membersihkan senjata khusus. Pada malam harinya mereka pun bergerak. Mereka menahan Frank, Melly, dan Fulton, kecuali Kevin karena ia berhasil kabur bersama Joy dan Ernest. Mereka merencanakan menuju rumah Ernest Keller. Di perjalanan mereka memutuskan membeli sesuatu di minimarket. Namun di saat itu polisi yang berpatroli menyadari keberadaan mereka. Beruntung mereka berhasil lolos berkat bantuan dari Ernest. Hang on. Freeze! Hands up! What the hell are you doing? He's right behind us, guys. Holy shit, Ernest! What? Never do that again. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di rumah Ernest Keller. Lalu Joy ditugaskan untuk berjaga. Sementara Kevin ke rumah Ernest dan mengajaknya berbincang. Ernest Keller mengakui kalau ia memang mengenal Ernest, kalau nama aslinya yaitu Randy. Namun Ernest menceritakan hal yang bukan sebenarnya, kalau Randy meninggal karena kesalahan Randy sendiri, yaitu karena mabuk-mabukan.
Namun yang sebenarnya Ernest lah yang mengakhiri kehidupan Randy. Jadi begini, Randy memiliki istri yaitu adik Ramona, dan Ramona itu istri Ernest. Randy memiliki anak bernama Junebug. Namun istri Randy meninggal sebab penyakit yang dideritanya, yang membuat Randy jadi kacau dan seakan hilang tujuan dan tak mampu merawat Junebug. Randy berniat menitipkan John ke Ramona. Namun Ramona yang kecewa dan marah berencana menghabisi nyawa Randy dan dibantu oleh suaminya sendiri, lalu menyembunyikan jasad Randy. Sialnya Leslie bersama timnya datang yang sudah mengetahui keberadaan mereka. Sontak Kevin meneriaki Ernest untuk kabur. Namun Ernest bersikeras untuk melindungi Kevin. Naasnya senjata khusus milik Leslie mampu melukai makhluk halus. Singkat cerita, Ernest pun ditahan, lalu Kevin dan Joy telah dipulangkan. Namun Kevin terlihat murung sebab kejadian sebelumnya, karena baginya ia gagal membantu Randy. Di saat itu pula datanglah Frank berniat mengajak Kevin berbincang. Frank menyesali perbuatannya dan menyadari suatu hal. Saat anak masih kecil, jadi orang tua itu mudah. Anak tidak melihat jati diri orang tua. Anak hanya melihat yang baiknya, yang ingin orang tua tunjukkan. Namun akhirnya saat anak tumbuh, bagian buruk dalam diri orang tua jadi makin sulit disembunyikan. Frank mengaku kagum terhadap Kevin, orang baik pada usia 16 tahun, berusaha melakukan hal yang benar dibanding dirinya yang sudah berusia 45 tahun. Di sisi lain, di tempat Randy ditahan, Leslie bermaksud ingin berbincang dengan Randy. Ia begitu kagum melihat sosok Randy di hadapannya yang benar-benar nyata. Tiba-tiba atasan Leslie datang bersama dengan tamu-tamunya. Rupanya ia bermaksud menjadikan Randy sebagai sumber cuan. Leslie tak menyangka kalau hal ini yang direncanakan atasannya. Tak berselang lama saat Randy dipaksa untuk diteliti, ia pun mengamuk. Dan saat penjaga bergegas menghentikan Ernest, rupanya Leslie berpihak dengan Randy dan membiarkannya pergi. Kemungkinan alasannya Randy juga dulunya manusia dan ia juga pasti ingin kebebasan. Di sisi lain, di rumah Kevin, saat semuanya tertidur, Kevin tiba-tiba terbangun karena mendengar sesuatu. Ia pun turun dan mencoba mengeceknya dan melihat pintu yang sudah terbuka. Setelah menutupnya, ia pun berbalik dan melihat Ernest di depannya. Maksud dari kedatangan Ernest ialah untuk menghabisi nyawa Kevin karena tak mau kalau rahasia ini terungkap. Ernest sudah menyimpan rahasia ini selama 50 tahun. Keributan yang dibuat Ernest pun membangunkan orang tua Kevin. Frank pun bersiaga dan pergi untuk mencari tahu bersama dengan Fulton. Naasnya saat mereka sudah sampai di tempat Kevin berada, mereka melihat Kevin yang disandra. Kevin saat itu berhasil lolos dan Frank berusaha menyerang Ernest, namun Frank berhasil dijatuhkan. Kevin bersembunyi di lantai atas sambil bersiaga untuk menyerang Ernest, karena Ernest juga sudah berada di tempat itu. Namun Kevin yang berusaha menyerang Ernest, ia malah terpojok dan tak bisa berbuat apapun. Beruntung Randy datang dan rupanya Ernest yang sudah dijatuhkan oleh Randy ternyata kembali bangkit dan berniat menembak Kevin. Beruntung Frank yang baru datang dan melihatnya, sontak ia langsung mendorongnya untuk menggagalkan rencana Ernest. Beruntung semuanya selamat dan polisi juga sudah tiba. Dan karena Randy sudah mengingat semuanya, ia pun lega. Hingga beberapa hari kemudian, Randy dipertemukan oleh putrinya yaitu Junebug. Lalu Kevin menghabiskan waktunya bersama Randy sebelum kepergiannya. Hi, Daddy. Oh, nice.
diabaikan. Cerita di akhir, Kevin dan keluarganya memutuskan pindah rumah. Kevin memikirkan satu hal dan bertanya, apa Ernest masih melihat kita dimanapun dia? Joy menjawab, entahlah, mungkin. Mereka pun pergi dan